wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya Rasya Sadria, mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani Riban Aceh. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Oceanografi dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, pada video kali ini kami ditugaskan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh beliau, yang mana itu terdiri dari 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu diketahui bahwa produksi hasil tangkap ikan di Indonesia itu dikategorikan pada hasil tangkap nomor 2 di dunia. Namun kenapa nelayannya masih belum sejahtera? Nah, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yang mana itu terdiri dari faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Nah, para nelayan di Indonesia ini sangat kurang ilmu pengetahuan tentang cara mengelola dan bagaimana mengolah hasil tangkapan ikan, serta cara yang digunakan dalam menangkap ikan masih dengan cara tradisional atau secara turun-temurun. Nah, adapun dari segi kesehatan, para nelayan masih banyak yang tinggal di wilayah atau di kawasan yang kumuh, di lingkungan yang kumuh, yaitu yang kotor, yang mana hal ini akan mengakibatkan kebiasaan dan gaya hidup para nelayan, sehingga berdampak pada kesehatan para nelayan, sehingga dengan lingkungan yang rentan terhadap penyakit, maka para nelayan ini juga memerlukan dana atau perekonomian yang lebih untuk konsultasi diri mereka ke rumah sakit. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu produksi hasil tangkap ikan di Indonesia itu dikategorikan pada nomor 2 di dunia. Namun kenapa komunitas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga yang hasil tangkapnya lebih sedikit? Salah satu yang menjadi faktor dalam membuat komunitas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal yaitu karena mahalnya pajak, yang mana itu berupa sebesar 20% dari negara tetangga. Yang mana itu Vietnam dan Thailand yang membuat harga ikan dari Indonesia mahal ketika diekspor ke Eropa. Nah, hal ini membuat negara Eropa lebih memilih tangkapan ikan negara lain yang lebih murah dibandingkan dengan hasil tangkapan ikan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu kenapa industri hasil perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa? Karena hal ini dukungan dari infrastruktur terutama dalam pembangunan dermaga, yang mana itu di Jawa juga terletak di pusat ibu kota, dan sebagian besar Pulau Jawa itu merupakan daerah pesisir, yang mana hal ini mengakibatkan hasil perikanan lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya yang berada di Indonesia. Pertanyaan yang keempat yaitu mengapa mayoritas armada pencemaran laut tangkap Indonesia berukuran pengelolaan sumber daya kelautan kecil dibandingkan wilayah sosiologi masyarakat pesisir tangkapan ikan sangat luas? Yang hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah, karena Indonesia lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur di bidang daratan. Contohnya itu seperti pembangunan jalan tol dan pembangunan darat lainnya, yang dibandingkan dengan pembangunan di sektor kelautan. Di Indonesia pembangunan sektor infrastruktur di bidang kelautan itu sangatlah minim, sehingga hal inilah yang membuat negara Indonesia ini sangat tertinggal atau hasil tangkapnya itu lebih minim dibandingkan negara lainnya. Yang pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang kelima, yaitu mengapa Laut Indonesia menjadi sasaran tangkapan ikan pengantar nelayan asing atau illegal fishing, yang mana hal ini dikarenakan wilayah laut Indonesia merupakan wilayah laut yang sangat luas, sehingga membuat sumber daya laut meningkat dan berkualitas tinggi, yang mana juga hal ini dikarenakan merajalelanya illegal fishing, mana Australia menutup 70% kawasan laut koral dan juga Filipina, dan Oman melakukan pengetatan jumlah tangkapan ikan, yang mana hal ini membuat para negara-negara lain mereka turun ke Indonesia untuk melakukan illegal fishing. Sementara itu, kapal-kapal negara asing justru diizinkan melakukan kegiatan penangkapan di Indonesia, sehingga menjadi celah praktik illegal fishing tumbuh subur di Laut Indonesia.
Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sekilas tentang oceanografi yang terdapat di negara Indonesia kita ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.